Disinilah seorang nenek berusia 90 tahun bekerja setiap hari. Demi uang Rp12.000, beliau rela menahan lelahnya demi sang anak. Bersama Nenek Saro, Dinda seorang mahasiswa akan belajar bersyukur dan menghargai pengorbanan orang tuanya. Ada mobil ya? Ini mau ke sini ya, Bu? Iya. Jadi aku ke situ dulu. Ini belatung ya, Bu ya? Ini belatung. Enggak, masa ini ada belatungnya? Ya ada. Enggak, ini nih, Bu nih. Tuh. Iya, itu. Semoga aja bisa jadi lebih baik ya, pokoknya intinya sih lebih bersyukur lagi. Jangan apa-apa kayak masih kurang sebenarnya udah lebih dari cukup ya, dilihat dari kehidupan Nenek Saro kayak gitu. Halo, nama saya Dinda Sriagisna, biasa dipanggil Dinda atau Bondin. Umur 20 tahun, saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Sekarang saya sedang sibuk kuliah dan wedding organizer. Gue kuliah di salah satu universitas swasta di Jakarta dengan jurusan broadcasting. Dari zaman SMA suka banget sama yang namanya fotografi, karena foto itu banyak tantangannya dan suka banget sama dengerin musik. Awalnya dari umur 17 tahun udah dikasih hadiah 17 tahun tuh kamera, dan dari situ kayak udah belajar otodidak tentang kamera kayak gitu. Terus dari SMA juga suka ngewakilin SMA untuk lomba-lomba di luar, ngewakilin Banten. Nah, dari situ punya pemikiran jadi yang pengen masuk ke broadcast, kayak ke pertelevisian yang tentang kayak gitu yang nggak musingin otak. Nah, terus sekarang udah mulai kerja di wedding organizer sama wedding photographer. Hidup itu yang susah buat dijalanin tapi emang harus dijalanin. Tujuan hidup saya yaitu tadi bahagia, sukses, dan ngebahagiain orang tua. Karena dalam kehidupan saya selama ini alhamdulillah udah lebih dari cukup. Karena saya ingin tahu kehidupan orang lain, karena selama ini saya hidup kurang bersyukur dan pokoknya banyak mengeluh, jadi saya ingin ikut dengan kehidupan orang lain karena saya ingin lebih bersyukur lagi dalam hidup dan lebih memaknai apa itu hidup. Desa Kopi Luhur, Kecamatan Harjamukti, merupakan salah satu titik tempat pembuangan akhir sampah di kota Cirebon. Di sini terdapat 1 RW dan 6 RT dengan jumlah warga sekitar 1.000 jiwa. Tak sedikit dari mereka yang menggantungkan hidupnya di TPA, seperti Nenek Saro yang setiap hari berkutik dengan sampah sebagai penopang kebutuhannya. Di usianya yang ke-90 tahun, Nenek Saro tinggal bersama anaknya Lamri 35 tahun yang mengalami depresi. Bersama Nenek Saro, Dinda akan belajar sebuah arti syukur untuk menemukan sebuah makna kehidupan. Ya, di bayangan saya sih ya iya bakal dibawa ke desa gini, dan yang rumahnya kecil, yang kumuh. Punten nih, Dinda nih, rek naon nih? Rek naon? Rek naon? Eta gudeg cai. Oh. Nih, menang ngobrol sakedap, calik. Ayo, nih. Ayo nih, berdiri. Ayo ya. Aduh nih. Ayo, Dinda bantuin. Hati-hati nih. Pelan-pelan nih. Nggak nyangka bakal dapat tempat yang seperti ini gitu kan, maksudnya masih ada gitu kan kok rumah warga kayak begini, dan ngeliat rumah ini sedih sih gitu. Nih namina saha? Saro. Saro, umurna sabaraha nih? Pada 40 teduh ka 50. Oh, seket. Nih kenalin, nama aku Dinda Sriagisna dari Universitas Jakarta, swasta di Jakarta. Aku di sini pengen ikut kehidupan di desa ini nih. Nah, Nini di sini sesepuh ya? Sesepuh. Tapi Nini masih semangat. Boleh tinggal di dia 2 poe jeung Nini. Manggar kersang.
Oh, oke. Aning kuring mah datu di dieu. Oh. Ditanjak. Ditanjak. Jeung saha nih? Ini rumah Nini? Jeung ieu paning budak. Budaknya sabaraha nih? Kari tilu siki ge jeung eta nu pamegat. Kari tilu siki ge jeung pamegat. Ari siji loba dudu di patapan. Ini rumah saha nih? Imah saha? Atuh rompok kuring tadi nama ari kitu da kaduruk. Kaduruk. Nggih. Kunaon nih kaduruk? Aya kalgona pak jegur we meureun kuringna di sampah. Oh, ini Kuringna mah keur ngalah sampah. Aya tadi nama entos ngetek cara eta teh. Geus diasurkeun bu hantu. Non? nih Nini di sini sama siapa tinggal? Di dieu jeung saha di mah? Aya saha? Si Lamri di dieu mah. Anak Nini. Nggih. Iya, tadi nenek cerita yang tadi rumahnya sangat besar, jadi kecil gini gara-gara kebakaran ya. Nenek juga kan tadinya nggak tahu karena dia lagi kerja. Kasihan ngeliat nenek tuh maksudnya udah tinggal sendiri, anak-anaknya juga udah pisah. Ada musibah kayak gini, jadi semakin sedih sih ngeliatnya pokoknya. Ya, pokoknya selama 2 hari itu aku bakal menghibur dan aku bakal bantuin nenek. Pokoknya aku mau bikin nenek seneng lah pokoknya. Maksudnya biar nenek nggak kayak gini, maksudnya nggak kelihatannya sedih banget ya karena dia nggak ada anak-anaknya pada entah kemana, malah bikin nenek kepikiran kayak gitu kan maksudnya gitu. Di tungku yang kecil dan kusam, Nenek Saro hanya mampu memasak nasi. Sedangkan untuk lauknya, ia hanya dengan garam atau kerupuk. Menggunakan kayu bakar, dengan sabar nenek menunggu air mendidih dan nasi matang. Nek, keur masak naon, Nek? Keur nyangu. Nyangu. Oh, boleh bantuin gak, Nek? Non? Sini Dinda bantuin. Keur nyangu. Eta teh nu ngaliwat. Ngali buat saha, Nek? Buat saha, Nek? Nek, Non? buat siapa? Ngaliwat. Buat siapa, Nek? Makan jeung saha? Dahar jeung saha? Si Lamri. Oh, Lamri. Oh, sini Nek mau dibantuin. Sini Eta Dinda bantuin. pahe. Nggak apa-apa nih. Sini aku bantuin. Nah, gimana? Airnya ya nih ya? Gas. Hah? Gini kan nih? Kira ata. Nggak apa-apa. Gas. Nggak apa-apa nih. Ini sampai ini nih. Sampai airnya hilang. Sampai apa nih? Gas caina. Gas ikan. Eta turuban. Oh. Ini tangannya kunaon nih? Tangannya kunaon ini? Tanganna pan labu. Labu. Katabrak mobil keur ngalah Coba lihat nih. sampah eta. Katabrak mobil keur ngalah sampah. Nggak berobat nih? Paning kuringna teh keur nangtung begitu tah ari kitu teh Tabrak. ditabrak Tanggung jawab nggak nih? jeung lawang namurun. Oh, tapi udah berobat nih? Aya ieu ge diurut menang ngurut ieu teh kaos Kayak gini ya nih ya. Coba Dina lihat nih, boleh? Nya nyamenggol eta. Oh. Tah nyamenggol aning waras. Bisa jengjang jingjing ember nu naon. Aning Udah berapa lama ini nih? aning kitu ngabenggol tah. Iya, udah berapa lama nih? Ini Hmm. udah berapa lama sakit? Lami. Kayak 2 sasi mamaran. Oh, 2 tahun nih. Nih, nasinya segimana nih? Gini, nih, sagi. Oke, pakai ini nih. Iya, sayur. Oke. Rek pakai tempe nih. Tempe. Entos. Sambal. Sambal nih. Untuk. Oke. Ini nih. Mam. Rek pakai karupuk nih. Untuk. Oke. Ayo nih makan. Nih. Ayo nih makan. Ayo nih makan sama Dinda. Ya.
Makan ya, Nik? Ayo makan, Iya. Sedih ya pas aku nanya tadi ke nenek suka makan malam apa enggak. Terus dia bilang enggak suka makan malam karena nggak punya sangu, nggak punya nasi. Dia cuma makan jam 4 itu pun pakai kerupuk kok nggak pakai garam doang. Aku aja di rumah mama suka masak banyak tapi aku nggak suka makan sampai mama tuh suka kebuang makanan itu. Maksudnya aku mikir apa? Sedih, kasihan. Sedih. Biasanya kan tidurnya di kasur empuk. Kali ini tidurnya cuma di lantai, cuma beralaskan tikar. Nggak pernah sebelumnya kayak gini. Bener-bener pengalaman pertama di hidup aku kayak gini. Bener-bener pertama kali. Miris ya, sedih. Maksudnya nenek di sini tidur bukan di rumah nenek sendiri karena nenek takut sama anaknya yang keterbelakangan mental itu. Kadang dia tidur di musola dan tidur di rumah anaknya ini dengan beralaskan tikar doang dan di lantai. Kalau kedepannya maksudnya ntar malam aku nggak tahu dia bisa tidur apa enggak. Aku bersyukur banget ya, maksudnya di rumah tidur empuk gitu pakai bantal, pakai guling. Di sini cuma tidur di lantai pakai tikar. Harus bersyukur banget, maksudnya ternyata ada yang di bawahku yang lebih kayak gini. Sebelumnya nggak pernah mikir kalau kok ada yang sampai segininya, tapi ternyata emang bener-bener ada. Salut lah sama Nini, maksudnya dia tidur dimanapun ya, di musola dia bilang di musola jadi, di rumah anaknya jadi. Maksudnya tidur di musola kan jarang juga, apalagi ini maksudnya dia tinggal sendiri. Kasihan. Oke, sekarang udah jam 8 malam ya, karena Nini biasa tidur jam 8. Jadi sekarang aku mau tidur dulu sama Nini karena besok pagi harus berangkat ke tempat pembuangan sampah buat ngelihin plastik. Oke, good night. Ayo nih, sare. Iya, pagi ini aku udah ada di tempat kerjanya Nini Saroh. Kali ini aku mau ikut kerja sama Nini Saroh. Ayo jalan nih, dipegangin. Ayo dipegangin. Inilah tempat pembuangan akhir sampah Kopi Luhur. Pada hakikatnya, keberadaan TPA Kopi Luhur sendiri sebagai tempat pembuangan akhir sampah yang berada di kota Cirebon. Namun ternyata adanya TPA Kopi Luhur dijadikan sebagai tempat untuk mencari nafkah oleh masyarakat sekitar. Ratusan orang bergemuruh sejak pagi untuk menunggu datangnya sampah, termasuk Nenek Saroh. Truk sampah dan beko tak dihiraukan oleh mereka. Panas, aroma tak sedap dan kotor sudah menjadi habitat mereka. Kali ini, Dinda akan turun untuk membantu Nenek Saroh mencari rezeki. Nih, dibantuin ya? Yang diambil apa nih? Yang diambil yang mana? Yang dicokot yang mana nih? Oh, plastik. Gitu ya? Plastiknya yang kayak gimana? Nih, sapoe sabaraha karung nih. Nih. Sapoe sabaraha karung? Yang keras bilangnya deh. Apa dengan karungan dari di ikan? Oh, Hindi na ngomong sabaraha sabaraha karung nih menangna. karung tanang sakarung Aku menang lomba ari seetik. Oh, gitu. deh samunang Jawab na tepat deh, jawab na deh. Menang 2 karung gitu deh. Oh, gitu. Karung. Satu karungnya berapa nih? Satu karung sabaraha dapat duitnya nih? gitu. Ah, sabaraha kilo nih? Ayo 5 kilo. 5 kilo. Jadi sehari harus 2 karung, apa lebih? Enggak harus nih, enggak kadang dapat 2 karung, kadang 3 Oh, karung gitu. Enggak seharus 2 karung, enggak. Kadang-kadang dapat 4 karung. Dijualnya per hari ya nih ya? Ya per hari dapat uang. Gitu. Tadi kaget yang lihat karena di sini kayaknya nenek paling tua. Rata-rata di sini yang masih segitu masih pada muda ya. Pertama sih tadi pas bantu susah ya, karena kan aku nggak ngerti plastik yang kayak gimana. Maksudnya ternyata plastiknya harus yang lentur, yang keras gitu. Nenek bilang jangan. Makanya tadi setiap aku nyangkul, aku selalu nanya ke nenek, yang ini bukan? Iya gitu. Mana lagi nih? Ini baru datang ya Bu sampah-sampahnya? Iya baru. Jadi kalau datang cuma pagi doang, sore malam nggak ada?
Ya kalau sore mah ada, nyampe jam 4, jam 5 mah masih ada, tapi kalau malam nggak ada. Oh, jadi Ada yang berani ke sini mah takut. ada mobil ya? Ini mau ke sini ya, Bu? Iya, tadi Jadi aku ke situ dulu. ngandong mobil. Iya, ini lihat banyak banget belatungnya. Hari ini aku berpetualang sama Nini Saro dan teman-teman ini. Ini belatung ya, Bu ya? Ini belatung. Enggak, maksudnya ini ada belatungnya. Ya ada. Enggak, ini nih, Bu nih. Tuh. Iya itu banyak banyak. Belatung mah lulu. Banyak Lulu, belatung. lulu apa, Bu? Banyak sekali kalau Malulu tuh banyak sekali. Oh, gitu. Sekali belatung. Ini pertama kalinya kali ya aku kayak gini. Sulit sih, apalagi banyak belatung gitu kan. Susah. Ngambilin plastik itu masa dikira gampang, ternyata enggak, susah. Ya walaupun bau, cuman ngeliat nenek kayaknya semangat. Masa aku yang masih muda harus leha-leha. Ibu kenal sama Nini Saro, Bu? Kenal. Udah lama kenal. Aduh. Ya bareng se-RW beda RT aja. Oh gitu, miris sih ya. Apa namanya? Dan tadi pas dapat cerita katanya emang rata-rata orang sini. Pokoknya mereka emang kalau nggak ada sampah ya mereka nggak makan gitu kan. Sedih aja misalnya sampai segitunya kita padahal suka ke sampah tuh gimana ya? Kalau misalkan di sini ternyata dibutuhin gitu kan, mereka bener-bener butuh. Kalau nggak ada sampah ya mereka nggak makan. Dan kita suka mengabaikan sampah gitu aja. Abis ini diapain nih? Dijual? Dipilihan. Dipilihin? Dibersihin dulu apa enggak nih? Apa Bu? Di apa? Gantung. Oh, ini sehari langsung jual nih? Abis dibersihin terus langsung dijual apa nunggu berapa hari? Ya digantung tuh ditimbang. Langsung Bu, nggak nunggu berapa hari gitu? Ya enggak hari, jangan nanti mah anak itu makan. Oh gitu. Aku lebih bersyukur lagi, biasa nggak boleh semena-mena lagi. Maksudnya yang kayak sama uang tuh, aku suka menghamburkan gitu ya, suka main kayak gitu-gitu. Kayaknya nggak penting sekarang. Jadi kayak ngeliat kayak gini, sedih. Masih banyak yang lebih butuh daripada aku gitu kan. Yang lebih butuh duit gitu kan, butuh uang. Situ, ayo jalan. Ini nggak pakai sepatu nih. Ini kan kenangan sebab sudah di dia. Oh, belatungnya tuh. Belatung. Belatungnya banyak banget ya nih. Suka digigit nggak nih? Gentegas belatung. Ih, belatungnya banyak banget ya nih. Jas ikan. Setelah mendapatkan plastik, botol plastik, dan barang lainnya yang bisa dijual, kemudian nenek pergi ke saungnya untuk memilah sampah yang sudah diperolehnya. Dari pukul 5 hingga pukul 12 siang, nenek bekerja mencari sampah untuk ditukarkan dengan rupiah. Setiap hari, nenek hanya mendapatkan 2-4 karung plastik dan dihargai sekitar 12.000 sampai 15.000 rupiah. Namun, hanya pekerjaan inilah yang mampu beliau lakukan untuk mencari makan baginya dan anaknya. Banyak belatungnya ini ya. Nih, itu belatung nggak takut nih yang belatung nih. Belatung. Iya, nggak takut nih. Belatung malulu. Nih, sehari segitu cukup nih. Uangnya berapa nih sehari dapatnya? Nih, sehari dapat berapa? Ya ini malah 15.000. Cukup nih sehari buat makan. Uangnya buat apa nih? Cukup-cukupkan. Oh, dicukup-cukupin. Buat apa nih uangnya? Nih, uangnya buat apa? Duka teh itu kapiran hari aya nu wiraosan teh. Eta nu budeg selina. Oh, lamri ya nih ya? Ngerasa jijik ya, soalnya kalau tadi kan masih pakai alat, terus ini bener-bener plastik terus basah. Udah gitu bau juga kan. Agak sedikit jijik banget. Tapi nenek ngambilnya nggak ada mikir panjang. Kalau aku kan kayak masih jijik ya, kalau nenek kan mungkin udah biasa. Nih, nenek udah berapa tahun sih di sini nih? Sabaraha tahun di dia? Meureun lami. Kan 4 tahun meureun. Nggak nyari kerjaan lain nih? Nenek nggak cari kerjaan lain? Ini semuanya nih. Di dedet teh. Di apa? Itu lain teh. Diangkat? Wah, Udah busuk belum nih? Busuk gak? Hah? bosok meureun. Terus mau dibuka sama Nini? Mau dimakan sama Nini? Nih, itu mau dimakan buahnya?
Busuk lah nih. Itu meron. Oh. Ya gitu, pokoknya dari awal juga emang udah sedih sih, maksudnya semangatnya nenek, terus kayak tadi pas ngambilin sampah tuh bener-bener dia semangat banget, terus aku tanya buat apa, buat anaknya, maksudnya dia semangat banget buat anaknya, harusnya kan anaknya yang semangat buat ibunya, ini malah ibunya yang terlalu semangat buat anaknya kan. Rasa iba sih ya, maksudnya kayak dia bener-bener semangat banget cari uang buat anaknya yang bukan buat anak, maksudnya gimana ya, pokoknya anaknya gitu kan. Semangatnya nenek itu pokoknya luar biasa lah. Makasih ya nih udah nerima dia 2 poin di dia, ikut Nini kerja, ikut Nini masak. Makasih ya nih udah ngajarin Dinda hidup buat lebih bersyukur lagi. Pokoknya bener-bener luar biasa. Masih mau umur Nini yang sekarang masih mau ngejaga anak Nini, yang mau berkorban buat anak Nini. Iya pokoknya Nini sabar terus ya. Harus terus sehat ya nih, semangat kerjanya ya nih ya, semoga makin banyak rezekinya, semoga anak Nini sehat lagi, maksudnya sembuh lagi, arek balik heula ya nih ke Jakarta. Hatur nuhun ya nih 2 poena. Nih Dinda pulang dulu nih. Nini hati-hati ya di sini nih ya nih. Ya Dinda pulang dulu ya nih. Nini hati-hati ya di sini. Makasih banyak nih. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Pertama seneng ya, tapi agak sedih juga soalnya ngeliat nenek perjuangannya buat anaknya benar-benar luar biasa. Yang nggak ada di bayangan, maksudnya yang orang tua biasanya nggak sampai segitunya, ini nenek berjuang mati-matian buat anaknya. Nenek Saro itu sosok nenek yang hebat, yang kuat, yang tegar. Pokoknya dia terus semangat buat memenuhi kebutuhan anaknya yang keterbelakangan mental itu. Dia rela banting tulang setiap hari buat anaknya itu. Jadi hebat banget. Ya walaupun nenek kuat ngadepin anaknya yang seperti itu, tapi ya dari cara sebenarnya sih dia tuh lemah ya. Kayak selama kebelakangan ini banyak cerita katanya dia sering kena tusuk sate lah, terus dia ketabrak lah, mungkin karena udah faktor umur kali ya, walaupun dia bilang umurnya 40 atau 50 tahun ya emang sebenarnya umur dia kan 90 tahun ya, nggak wajar aja sih kerja kayak gitu, dan ya itu akibatnya dia jadi sering kena kayak gitu. Kegiatannya tadi ya yang tadi pagi, yang pas kita mulung, mungutin sampah, terus kayak tadi pokoknya pas dapet plastik kayak gitu, terus di tengah-tengah dapet plastik, nenek dapat 1 mangga dan dia senang banget, maksudnya cuman dapat mangga dari sampah aja dia udah bahagia banget, apalagi dapat yang lainnya yang lebih dari itu. Pelajaran hidupnya pokoknya harus lebih banyak bersyukur kali ya, maksudnya diajarin buat sabar, itu tegar, pokoknya harus lebih banyak bersyukur lah. Maksudnya kan nenek Saro bekerja mati-matian buat anaknya, sedangkan aku yang sering menghamburkan duit, kayak uang, maksudnya kan nggak mikirin papa aku kerja kayak gimana, maksudnya ya udah yang penting dapat uang, ya udah aku senang gitu. Sebenarnya aku udah lebih dari cukup ya, maksudnya alhamdulillah nggak berkekurangan gitu kan. Kayak aku minta apa masih diturutin, sedih aja, maksudnya yang nenek Saro, maksudnya buat beli rokok aja nenek Saro susah buat ngebeliin anaknya, maksudnya nyenengin anaknya cuma dengan rokok yang segitu doang. Sedangkan aku aja makan lebih dari itu ya, kalau di Jakarta kan mana cukup segitu. Dan aku udah lebih dari cukup, ngapain aku harus kekurangan pokoknya harus lebih bersyukur deh pokoknya gitu. Semoga aja bisa jadi lebih baik ya, pokoknya intinya sih lebih bersyukur lagi. Jangan apa-apa kayak masih kurang sebenarnya udah lebih dari cukup ya, dilihat dari kehidupan nenek Saro kayak gitu.